Semoga pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya ya. Masih kelihatan. Lu kenal loyang. Kondisinya udah baik-baik aja. Orang tua dari pelaku menyarankan untuk lapor polisi pada saat kejadian. Luka di bagian kepala. Oh ya. Jadi dari untuk pelaporannya sendiri untuk udah sejauh mana mungkin Kak? Mungkin itu biar saya yang jawab Ya, boleh, silakan, Dari Pak. saya dari tim hukumnya Bang LBF, ya ada Bang Ius dan Bang Yosi. Ya jadi terkait masalah hukumnya kita terus berproses ya. Semoga proses ini bisa cepat ya sesuai harapan publik. Sesuai pada laporan awal bahwa pelaku ini disangkakan dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 2,8 tahun ya. Tapi kita meminta kepada penyidik untuk didalami karena dimungkinkan ini bisa masuk ke 354 dengan ancaman 8 tahun penjara. Karena bagaimanapun ini merupakan tindak penganiayaan berat yang dilakukan berturut-turut ya sejak September dan Oktober kemarin gitu ya. Jadi harapan kami selaku kuasa hukum pihak kepolisian bisa bekerja profesional dan kita yakin pihak kepolisian memiliki itu dan kita juga berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Polres Jakarta Timur yang sudah menahan pelaku. Di saya itu merupakan pembelaan diri. Itu sah saja, silahkan ya, silahkan dibuktikan nanti di pengadilan, ya enggak? Itu sah saja, itu merupakan pembelaan diri. Tapi kita tetap meminta pihak kepolisian untuk melakukan proses ini dengan seadil-adilnya dan profesional. Yang saya lihat dan saya tahu juga pelaku yang saya lihat itu normal aja, soalnya dia kan sering meeting juga sama orang. Terus dia juga yang saya tahu dia tuh kepala toko di cabang Kelapa. Itu yang pertama atau pernah Kak sebelumnya marah sebesar ini? Cuman nggak sampai ke fisik atau seperti apa Kak? Pernah kejadian juga dilempar solasi sama dilempar meja tapi untungnya nggak kena. Yang kali ini baru kena. Ya. Sikapnya seperti itu ke kakak aja atau ke pegawai yang lain Kak? Kalau untuk pelemparan ke saya aja, tapi kalau mulut itu ya dari ke semua karyawan. Mas, ini kan melihat kasusnya Kak Ayu udah berjalan 2 bulan ya, terus mendapat simpatik dari banyak masyarakat yang ikut andil juga menyelesaikan kasus ini. Cuman dilihat kalau misalkan dari keluarga tersangka itu seperti kayak cuci tangan kalau misalkan kesalahan itu bukan dari pihak toko, tapi dari anaknya aja gitu. Menurut Mas? Ya, saya ungkapkan tadi kalau pembelaan diri itu sah-sah aja ya, tapi bagaimanapun hukum tetap harus berproses ya. Sekarang logikanya kalau emang orang ini memiliki keterbelakangan mental, kok bisa ngurus sampai 2 toko, ya enggak? Seperti itu gitu logikanya kan. Makanya terkait proses hukum yang katanya anaknya aja ya, mungkin sah saja menurut mereka kan. Nanti tindak lanjutnya kan biar polisi yang mendalami kan, seperti itu gitu pengembangannya. Kalau itu boleh tanya sama teman-teman saya ya. Saya tuh kerjanya ngapain aja. Bahkan saya tuh di situ kerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam tuh saya setiap bulan kerja kayak gitu. Perlu saya tambahkan ya, terkait apapun itu, terkait Ayu itu tidak masuk ranah hukum ya. Tapi yang jelas terkait gaji Ayu yang ditahan itu juga dipermasalahan sendiri. Bahkan gaji Ayu di bawah UMR pun bisa saya perkarakan. Karena itu bisa menyangkut masalah pidana. Iya enggak? Seperti itu. Karena bukan di UMR tapi hanya 2,1 juta dan ditahan pula gaji Oktober. Saya bulan Oktober aja belum dibayar. Tapi sih ngomongnya belum dihitung terus ya. Belum dihitung terus. Ada beberapa teman saya sampai ditahan, dia baru bisa ngambil Januari tahun depan. Tapi dari pihak karyawannya gimana Kak? Ya mau nggak mau terima aja, karena kita mau maksa gimana juga dia nggak bakal mau ngasih.
selagi orang itu masih bekerja, masih dalam hitungan kerja, kalau misalnya alasan di luar itu tidak dibenarkan, itu adalah hak, ya enggak, pegawai. Jadi tidak ada alasan apapun gitu, seperti itu. Makanya itu juga kerjaan kita lebih lanjut gitu untuk memperdalam itu, dimungkinkan untuk itu, seperti itu. Tapi kalau itu kan dari pandangan hukum ya Kak. Tapi mungkin kakak sendiri merasa nggak sih, karena kan ada asumsi juga gaji tidak dibayar karena kakak mungkin kinerjanya kurang dalam bekerja, kasir selalu minus katanya Kak, ada asumsi seperti itu. Menurut kakak seperti apa? Menurut saya kayak apa ya, kalau emang gaji minus kenapa kasih minus kenapa nggak pernah dipotong, Tapi nggak dibayar gitu ya? Iya, kalau emang mau potong aja kan. Saya juga yang kayak ya udah, itu mungkin emang kesalahan saya. Tapi dia selama saya bekerja di situ dia nggak pernah potong gaji. Terus dia juga selalu ngasih saya duit kayak insentif juga. Bisa kayak Bingung ya? iya. Kak, ini juga jadi banyak pertanyaan nih. Kan ini katanya nggak pertama kali ya beliau berbuat kasar secara verbal. Mungkin dari pegawai-pegawai di sana ada yang bertahan lama. Itu tuh seperti apa sih Kak? Kenapa alasannya? Ya karena kan di sana banyak yang sudah berkeluarga juga, mungkin kayak mau nggak mau bertahan gitu. Termasuk kakak katanya dari orang tua tersangka, orang tua pelaku, kakak udah sempet disuruh keluar, tapi balik lagi katanya. Ini ya. Bahkan saya mau keluar aja itu ditahan, teman-teman saya mau keluar aja ditahan. Saya tuh kalau ada masalah selalu kayak misalnya dikata-katain atau apa nih, saya tuh selalu nelpon, teman-teman saya tuh selalu nelpon kayak ibu saya mau resign gitu. Kenapa? Ntar dia turun dateng marah-marahin anak kayak gitu. Jadi kapan dia ngomong mengeluarkan ke saya? Tapi dari orang tuanya sendiri perilakunya seperti apa sih Kak? Sikapnya kan tadi menahan kakak untuk keluar, memang agak berbalikkah, bertolak belakang dengan anaknya atau seperti apa? Kalau orang tuanya sih lebih ke ini sih, apa namanya, suka nggak tahu nuduh, nggak tahu apa, yang pokoknya suka kayak gitu. Sarkas gitu. Tapi kalau dibilang baik ya baik. Oke, cukup. Harapannya mungkin seperti apa nanti ke depannya untuk kasus ini? Ya, harapan kita ya jangan sampai ke depan ada ayu-ayu berikutnya ya. Karena bagaimanapun kejadian ini memiliki dua aspek moral dan aspek hukum. Aspek moral, Ayu telah diperlakukan atau telah dihina, bahwa Ayu orang miskin, babu, ya seperti itu gitu, dan itu sangat tidak dibenarkan ya. Seperti itu. Info aja ya, bahwa sudah ada beberapa temannya Ayu yang minta bantuan saya. Karena infonya itu mereka tuh udah pada resign gitu. Jadi tunggu aja berikutnya. Nanti Tapi seperti kan apa dia. kondisi dari tokonya sendiri mungkin masih ada yang kerja kah atau masih beroperasi kah? Anak apa masih beroperasi, tapi hampir semua tuh anak buah. Anak buah. Itu kalau misalkan ada kesalahan selalu minta maaf kepada bosnya ya. Jadi Mungkin ada pesan nggak sih Kak buat teman-teman juga harus selalu ingat untuk apa ya, speak up dan berani gitu. ya buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin pernah ngalamin hal yang sama, itu kalian harus berani bersuara, karena biar kejadian seperti ini tuh gak terulang kembali. Untuk luka sobek tapi nggak kelihatan nggak? Masih kelihatan. Itu kena apa? Itu kena loyang. Oh, loyang yang gede. Waktu di dalam kakak udah lari gitu ya? Iya, itu yang nggak bisa kemana-mana. Dilempar pakai patung, kursi, sama mesin edisi. Itu kena ke badannya. Itu juga paling memar di sini sama gue. Karena saya nangis terus kan. Kalau di sini kena mesin edisi bisa. Hampir kemaluan. Soalnya harus mengingat lagi kan.
cukup cukup di kejadian ini di saya aja, jangan ada korban selanjutnya lagi. Ya. Semoga pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya ya. Oh iya, kita akan perjuangkan terus. John, LBF tim siap kawal kasus ini sampai tuntas. Kepada Bang John atas segala semua bantuannya, memberikan motivasi baru juga, memberikan semangat, support. Pokoknya saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Bang John. Kuliah bidang apa kalau boleh tahu Bang? Mau kuliahnya bidang apa? Karena beliau ini di kasir, waktu ditanya, jadi dia suka di akuntansi. Nah, Bang John silakan pilih atau perpajakan sampai dengan S1 selesai. Cita-citanya apa Kak? Aku sih awal-awal cita-citanya pengen jadi polisi, tapi ya nggak mungkin jadi. Dengan adanya ini misalnya dikasih kuliah juga gitu, mungkin pastinya ingin membahagiakan keluarga. Sebenarnya saya juga pengen ya kerja kayak di kantoran kayak gitu, dan akhirnya saya diberikan pekerjaan oleh Bang John di kantor High Five. Itu sangat saya sangat senang karena itu impian saya juga. Ada hikmahnya di balik kasih ulang lagi gitu, seperti apa dari sekarang sampai di mana gitu. Awalnya saya sedang bekerja di situ tanggal 17 Oktober 2024 jam 9 malam. Itu pelaku dari luar masuk ke dalam toko, terus duduk di sofa. Dia membeli makanan online. Pas setelah abangnya datang, dia menyuruh saya untuk mengantar makanannya ke dalam kamar pribadinya. Di situ saya nolak karena itu bukan tugas saya juga. Terus ada lain hal juga karena di situ sebelum kejadian ini dia pernah ngelempar saya pakai tempat solasi. Terus dia ngelempar saya pakai meja, tapi untungnya nggak kena saya. Terus dia juga ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga ngatain saya orang miskin kayak lu mana bisa laporin gue ke polisi, masukin gue ke penjara, gue ini kebanyakan kayak gitu. Dari situ saya mau resign tapi ditahan oleh adiknya si pelaku. Akhirnya saya sama teman-teman semua sepakat buat bikin perjanjian kalau nggak bakal mau nganterin makanan si pelaku lagi ke kamarnya kayak gitu. Dari situ akhirnya kita kerja seperti biasa. Pas tanggal 17 itu dia kan kejadiannya viral ini. Di situ pas saya nolak terus, dia di situ marah sama saya. Akhirnya dia ngelempar saya pakai patung, pakai kursi, pakai mesin edisi BCA. Dari situ dia orang tua si pelaku narik saya keluar untuk lapor polisi dan nyuruh saya pulang. Tapi di situ tas sama HP saya masih ketinggalan di dalam. Akhirnya saya balik lagi buat ngambil barang-barang saya, tapi malah saya dipukul pakai kursi, dilemparin lagi. Akhirnya saya kabur ke tempat banyak oven gitu. Di situ saya dilempari lagi, terus endingnya dia ngelempar saya pakai loyang dan kena pangsa. Itu tidak ada yang mengurai? Sempat di video kan terlihat ya orang tuanya kayak ngerai gitu, tapi ditarik lagi sama anaknya kayak. Kalau yang pas di dekat oven itu ada yang mengurai lagi nggak? Enggak ada. Terus kamu ketika itu seperti apa? Langsung kabur atau gimana? Pas berdarah, di situ pelaku masuk ke dalam dan saya langsung keluar toko gitu. Nah, alasan dia itu ketika meminta kamu, hanya kamu yang harusnya mengantarkan makanan itu apa? Kalau itu kurang tahu. Emang sering terjadi kayak gitu atau bagaimana? Emang dia sering nyuruh-nyuruh ke karyawan yang lain juga sering nyuruh. Tapi sebelumnya ketika dia nyuruh kamu pernah ngelakuin hal tersebut? Itu sekali aja. Sekali aja. Nah, yang kali ini kenapa
Kenapa alasannya tidak ingin? Karena yang saya ceritain tadi ya, dia kan ngatain saya juga, terus saya juga ngerasa takut karena kenapa harus saya, biasanya sama yang lain tuh mau, tapi hari itu kenapa harus saya doang yang disuruh ngantar makanan. Itu kan setelah kamu laporkan, kamu juga sempat menyewa pengacara ya, katanya sampai motor kamu tuh habis untuk membiayai pengacara kemarin itu. Mungkin bisa jelasin kan soal itu? Iya, awalnya tuh pas kejadian ini gak lama kemudian ada seseorang nelpon saya, ngaku dari LBH utusan Polda, tapi di situ karena saya nggak ngerti kayak gitu kan, saya akhirnya percaya aja, dan saya juga sempat tanda tangan surat kuasa. Setelah pertemuan kedua, di situ dia ngakuin kalau dia tuh disuruh oleh bos saya buat nyelesain kasus ini. Di situ karena ada mama saya juga, mama saya yang kayak nggak bener nih, terus akhirnya mama saya inisiatif untuk ganti pengacara. Nah, yang pengacara kedua ini awalnya lancar-lancar aja, tapi selalu datang ngasih informasi ke rumah dan meminta duit. Di situ sampai udah nggak ada duit lagi, mama sampai mau nggak mau jual motor satu-satunya. Itu pas dilaporin itu tanggal berapa sih Pak, kalau boleh tahu awalnya? Kan itu awal laporannya tanggal 18 Oktober, tapi saya hari kejadian itu langsung cari tempat buat pelaporan. Tapi dari pihak orang tua pelaku bahwasanya menyangkal itu tentang pengacara tersebut. Nah, kamu gimana mungkin? Kayak dia Pengacara tersebut memang rekomendasi dari beliau, keluarga dari si pelaku, atau gimana? Atau memang tanpa ada yang mereka tahu? Nggak tahu ya kalau itu, pokoknya saya tiba-tiba tahu ditelepon. tiba-tiba ditelepon. Awalnya dia nggak ngaku kalau dia dari bos saya. Pas ke pertemuan kedua baru dia mengakui kalau dia dari bos saya. Oh, jadi dia sendiri yang mengatakan bahwa itu atas Pengacara rekomendasi. sendiri, iya betul. Oh, Kak, semalam kan kita wawancara ibunda korban, Ibunda pelaku. sorry. Dia bilang bahwa katanya yang soal uang gaji. Direndahin sama orang yang berada, kayak emang orang miskin tuh hinain. Jadi Pak jam 5 ya. Oke, ya udah. Masih kesel, tadi Oke, saya siap, udah siap, memaafkan, tapi untuk kasus ini harus berjalan sesuai. Oke, siap. keyakinan Iya, kamu siap. bahwa dia akan Oke, siap. dihukum Iya, seberat-beratnya? Oke, siap. Terima kasih. Kenapa? Keyakinan kamu dia akan dihukum seberat-beratnya itu ada dari Itu kalau emang harus dihukum seberat-beratnya ya gak apa-apa, karena saya ngikutin prosesnya aja. Nah, aku pengen tahu bagaimana sih kondisi dari kamu sendiri seperti apa gitu, boleh nggak sih? Boleh. Nah, ini di rumah kamu ya? Iya betul. Rumah sendiri atau rumah pencak? Aku di sini mantap. Dengan siapa aja? Mama, abang sama saya. Boleh ya? Oke. Berapa lama mah? Ada 2 tahunan. 2 tahunan. Oke, boleh lihat ke dalam? nggak sih? Boleh, Ya. boleh. Maaf ya berantakan. Iya, nggak apa-apa Kak. Di sini nanti kalau tidur gitu kamu gimana sih? Kedua, tapi saya enggak. Habis itu berdua jangan Apa? Karena nggak bisa bawa. jadi bertiga ya? Dari sini. Kejadian ini kan viral juga di dunia. Gimana sih Bu hasilnya melihat mengalami hal seperti itu? Semua orang kan melihat anaknya dia kecewa dengan dia kan udah bilang melalui mulut ternyata nah begini ya, ini buat pelajaran buat siapnya. Tidak semua yang sakit itu pasti hasilnya sakit hati, tapi ada yang nangis. Bu, ada nggak sih bisa dibilang anak perempuannya yang sedang mencari rezeki tapi malah dilakukan kekerasan dan dikorban secara tidak baik?
sakit hati sih. Aku duluan, tapi dengan adanya viral ini untuk jadi bisa tahu nggak sih bahwa orang yang bisa dibilang di bawah itu tidak boleh ditindas segala macam. Ya, itu buat pelajaran juga, karena jangan menindas orang kecil bisa ke atas gitu. Apalagi sekarang dengan media sosial yang begitu viral ya, bisa dalam sekejap bisa langsung heboh gitu. Si kakak tuh jadi tulang punggung keluarga juga nggak sih? Orang baru dapat kerja. Iya. Tapi kan maksudnya ikut membantu perekonomian di keluarga juga ya, Bu? Iya, setiap hari sih dia ikut bantuin jualan. Oh, selain itu juga ibu berjualan juga gitu? Jualan sarapan di depan. Si kakak bantuin gitu ya? Iya. Itu kakak ini baru pertama kali kerja di situ. Habis sekolah langsung kerja di situ. Oke, jadi kamu mah jadi semakin sedih nggak sih dengan dibilang baru fresh graduate bekerja, terus udah gitu melihat keluarga seperti ini, terus malah di sedih banget karena niat saya kerja kan juga bantuin mama juga kan, karena di situ waktu itu abang saya belum kerja, jadi niatnya tadinya saya mau kuliah tapi karena ekonomi juga, terus ngeliat mama kayak gini jadi kayak udah kerja aja kayak gitu. Tapi terus waktu itu juga seneng banget pas dapat kerja, karena tahu sendiri kan zaman sekarang dapat kerja susah ya, jadi saya sangat seneng banget pas dapat kerja di situ, tapi malah kejadiannya seperti ini. Oke, tapi kamu tetap harus maju ke depannya, dan dengan hikmahnya mungkin kamu jadi dibantu sama orang-orang yang baik, bisa melanjutkan apa yang kamu cita-citakan. Benar. Itu juga berkat Bang John juga ngasih saya bantuan yang begitu banyak, sama tim hukum juga itu dari Bang John. Terus Bang John juga ngasih saya pekerjaan yang sangat-sangat saya impikan. Saya kan juga dulu pengen kayak gitu, kayak kerja di kantoran, tapi emang Belum tercapai. iya. Tapi karena adanya Bang John ngasih saya kesempatan itu, terus juga Bang John ngasih saya beasiswa kuliah sampai lulus di Universitas Jakarta Tengah. Mungkin ada yang disampaikan terakhir nih buat Jor sendiri atau dari keluarga Maria, apa sih dari kamu? Saya cuma bisa berharap jangan lagi melakukan tindakan seperti ini, karena juga jadi merugikan banyak orang juga. Pokoknya saya berharap jangan ada tindakan yang seperti ini lagi. Buat teman-teman juga saya terima kasih banget untuk supportnya semuanya, untuk menaikkan kasus ini. Terima kasih banget. Tapi kamu udah ada sedikit rasa untuk jika dia mau berdamai gitu, atau lanjutkan saja ke hukum atau gimana? Kalau untuk damai dengan pengacara, Kalau dari kamu lebih hati kamu? kalau memaafkan, tapi aku harus ini kasus ini harus bisa prosesnya. Hukumnya seberapa banyak kamu? Seberatnya atau Sesuai dengan perbuatannya? dia perbuatannya. Oke. Oke.